Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan boleh mengaruniakan kemurahan-Nya kepada setiap kita, sehingga kita boleh ada di hari ini, hari yang terakhir di bulan Mei tahun 2020, 31 Mei 2020, yang juga merupakan hari peringatan pencurahan Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan karena kasih setianya yang besar di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian hormat pada anak Allah. NKI 157. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar, segala saleh, segala saleh yang membuka hati. Oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian hormat kepadamu karena kasih setiamu yang besar Tuhan di dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di hari yang terakhir di bulan Mei tahun 2020, sekaligus memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kami menyadari kalau kami boleh ada saat ini semata-mata bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan Tuhan yang besar yang memungkinkan kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Karena itu kami menyerahkan seluruh jalannya ibadah minggu Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado dari awal sampai berakhirnya, biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita sebagai umat Allah senantiasa rindu untuk dipenuhi karya Roh Allah di dalam hidup kita. Karena itu mari kita mau memuji memuliakan Tuhan. Dari NKI 263, penuhilah pialamu hari ini. Bagi semua berkat-Mu dalam kehidupan-Mu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang makan. Dipenuhi hari ini di hati-Mu, lembahlah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hati-Mu dengan kuasa Roh Kudus, seperti corong yang mengalir, seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus. Demikianlah hikmat-Mu, janji-Nya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembahlah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, ketika hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka ada gerakan Roh Allah terjadi dalam hidup kita. Amin. Ada kekuatan, kemenangan, kuasa Allah yang nyata bagi setiap kita. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita akan terus memuji memuliakan Dia Bapak Ibu Saudara, karena Roh-Nya yang kudus telah dicurahkan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sehingga ketika kita tetap tinggal di dalamnya, ada kuasa Allah yang nyata bagi setiap kita. Ada gerakan Roh Allah di sini.
apa? Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini, di timur, di barat, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan. Saya sungguh percaya ketika kita beriman kepada Tuhan, maka ada gerakan roh Allah yang terjadi di dalam hati setiap kita. Dan saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mengingat karyanya di dalam diri setiap kita, sungguh begitu banyak yang telah Ia perbuat bagi kita. Rancangan indahnya yang tergenapi di dalam setiap kita. Oh, kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena kasih setiamu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini. Kami bersyukur karena kasih setiamu yang besar bagi kami. Sungguh Tuhan, ada begitu banyak hal yang telah Engkau perbuat di dalam hidup kami. Rancangan indahmu, bahkan janjimu digenapi ketika Engkau menjanjikan penghibur itu akan datang kepada murid-muridmu. Hari ini kami boleh sama-sama memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon biarlah karya Roh Kudus bekerja di dalam hati, pikiran, seluruh keberadaan diri kami, memampukan kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup itu. Segala bentuk campur tangan kuasa roh jahat
yang berusaha untuk mengganggu konsentrasi kami, yang berusaha untuk mengalihkan fokus pemahaman kami dari pemahaman kebenaran firman-Mu. Kami bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami di tempat ini, bahkan setiap pemirsa dimanapun berada. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, saat ini mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, saya akan membaca lebih dulu ayatnya yang pertama. Lalu di dalam pembahasan kita akan melihat juga ayat-ayat yang lain. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat pertama, demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, hari Pentakosta. Kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa hari Pentakosta bukan hanya merupakan hari pencurahan Roh Kudus seperti yang umat Kristen umumnya ketahui sekarang. Hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, telah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Dalam tradisi Yahudi sudah ada itu hari Pentakosta. Sekalipun pengertiannya, pemahamannya berbeda dengan yang kita pahami sekarang. Umat Kristen masa kini kalau dengar istilah Pentakosta, langsung pikiran kita kemana? Oh, pencurahan Roh Kudus. Tapi Bapak Ibu Saudara, Pentakosta sebenarnya dari zaman Perjanjian Lama, dari zaman tradisi Yahudi itu sudah ada. Memang dalam tradisi Yahudi ada beberapa hari raya besar, Bapak Ibu Saudara. Namun ada 3 hari raya yang besar yang dirayakan secara luar biasa oleh umat Yahudi. Yang pertama adalah hari raya Paskah atau Pesak, di mana hari raya ini memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Kemudian dalam rangkaian hari raya Paskah ada juga hari raya 7 minggu. Jadi setelah Paskah berakhir, masuk dalam hari raya berikutnya, yaitu hari raya 7 minggu atau hari raya Chag Shavuot, yang juga disebut sebagai hari raya menuai atau hari raya bungaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari raya ini juga dikenal dengan istilah Pentakosta, hari raya 7 minggu, hari raya Chag Shavuot. Dikenal juga dengan istilah hari raya Pentakosta oleh orang Perjanjian Lama. Kenapa? Karena hari raya Chag Shavuot atau hari raya Pentakosta ini dirayakan pada hari ke-50, dihitung dari hari Sabat permulaan hari raya Paskah. Jadi dihitung dari hari raya Paskah, 50 hari kemudian itu dirayakanlah hari raya Pentakosta, akhir dari hari raya 7 minggu, masa-masa panen gandum. Lalu Bapak Ibu Saudara, selain Paskah atau Pesak, kemudian hari raya 7 minggu, hari raya Pentakosta atau Chag Shavuot, ada juga hari raya Yahudi yaitu hari raya Tabernakel, hari raya Pondok Daun. Ini merupakan acara besar juga, perayaan ucapan syukur atas hasil panen, dan dirayakan selama 7 hari. Hari raya Pondok Daun ini juga memperingati zaman ketika orang-orang Yahudi mengembara di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali ke Pentakosta yang sedang kita bahas, yang sedang kita peringati saat ini. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa Pentakosta itu sudah ada zaman Perjanjian Lama, memperingati tentang 7 minggu masa-masa panen gandum, hari raya 7 minggu, dan puncaknya pada hari ke-50, hari Pentakosta, mereka mempersembahkan korban sajian persembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkumpul di Yerusalem. Mari kita lihat pasal
2 ayatnya yang kelima. Pasal 2 ayat yang kelima dikatakan di situ, waktu itu, waktu Pentakosta, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa sempat terjadi masa di mana umat Israel ini sporadis, terpencar ke segala bangsa yang ada di bumi. Dan mereka ketika merayakan hari raya Pentakosta, mereka berkumpul sama-sama di Yerusalem pada puncak perayaan 7 minggu, yaitu pada hari raya Pentakosta. Itu sebabnya waktu itu banyak orang yang datang ke Yerusalem. Dan Bapak Ibu Saudara, hari raya Shavuot ini juga bukan hanya sekedar puncak perayaan hari raya 7 minggu saja. Tetapi dalam hari raya Shavuot ini, umat Israel mengingat kembali, memperingati turunnya Taurat kepada mereka. Hari raya Pentakosta, hari raya Shavuot dalam tradisi Yahudi juga adalah hari memperingati turunnya hukum Taurat kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau kita mau flashback sedikit ke belakang, kita bisa melihat dalam Keluaran pasalnya yang ke-31. Bahkan sebelum itu, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan naik ke Gunung Sinai mendapatkan hukum Taurat. Dan kalau kita lihat Keluaran 31 ayat 18, di situ dikatakan, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Bapak Ibu Saudara, Musa turun dari Gunung Sinai, kita tahu kelanjutannya dalam Keluaran 32, bahwa ternyata bangsa Israel yang ada di bawah Gunung Sinai telah membuat penyembahan terhadap anak lembu emas. Musa turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu di tangannya. 2 loh batu yang berisi hukum Allah. Loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri. Musa turun ke bawah dan hanya untuk mendapati perzinahan rohani yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka tidak lagi menyembah Allah semesta alam, tapi malah melakukan penyembahan kepada anak lembu emas. Musa sangat marah pada waktu itu. Ayatnya yang ke-20 dari Keluaran 32. Kemudian sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas Israel dan disuruhnya minum oleh orang Israel. Lalu Bapak Ibu Saudara, ayat 26, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. 27, berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Ayat 28, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta yang diperingati oleh bangsa Israel adalah peristiwa ketika mereka mengingat turunnya hukum Taurat, di mana pada waktu itu kira-kira ada 3.000 orang mati. Luar biasa sekali kalau kita melihat Pentakosta dalam zaman Perjanjian Baru. Pentakosta pada zaman Perjanjian Lama mengingatkan bangsa tentang turunnya hukum Taurat. Dan pada waktu itu 3.000 orang kira-kira
meninggal dunia. Pentakosta zaman perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, ketika para rasul, murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dilanjutkan Kisah Rasul 2 ayat 14 dan seterusnya, ketika Petrus kemudian berkhotbah. Hasilnya luar biasa, ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pentakosta zaman perjanjian lama, 3.000 orang mati mengenaskan. Pentakosta hari dalam era perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang diselamatkan. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat ada satu perbandingan yang begitu berbalik. Karena hukum Taurat membawa orang menyadari dosa, tetapi kasih karunia datang melalui Yesus Kristus. Pentakosta yang pertama 3.000 orang mati. Pentakosta yang kedua di perjanjian baru 3.000 orang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, hari pencurahan Roh Kudus, kita mengingat kembali ke belakang. Ketika hari itu terjadi Bapak Ibu Saudara, gereja perdana, jemaat mula-mula dibentuk. Pada hari Pentakosta kedua, hari Pentakosta perjanjian baru, ketika Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang diselamatkan. Pada waktu itulah gereja mula-mula, jemaat perdana dibentuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, para murid pada waktu itu sungguh mengalami suatu sensasi yang luar biasa ketika hari Pentakosta. Kenapa? Karena pada hari itu janji Tuhan Yesus digenapi. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, Yohanes pasal 14 perikop yang kedua, di mana lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menjanjikan penghibur. Yohanes 14 ayat 16, Yesus berkata kepada para murid waktu itu, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu." Langsung ke ayat 26 Yohanes 14. "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Bapak Ibu Saudara, pada hari Pentakosta, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, janji itu digenapi. Penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan dinyatakan kepada para murid. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Amin. Ketika Ia berjanji, Ia pasti menepatinya. Yesus berjanji kepada murid akan memberikan penghibur, akan memberikan penolong, dan Ia genapi pernyataannya itu 10 hari setelah Ia naik ke sorga. Saudara, kadang-kadang menantikan penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita, kita harus menunggu. Waktunya tidak selalu sama setiap orang. Dalam konteks Pentakosta 10 hari, para murid harus menunggu. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara sedang hadapi saat ini. Dan sudah berapa lama saudara merasa mendapatkan janji dari Tuhan.
Mungkin ada di antara saudara yang sudah 2 minggu, ada mungkin yang sudah 1 tahun, ada mungkin yang bahkan sudah belasan tahun atau puluhan tahun. Saudara, jangan putus asa. Dia yang berjanji, Dia pasti akan menggenapinya sesuai dengan waktunya yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, janji Tuhan Yesus kepada para murid untuk mengirimkan penghibur, Ia genapi. Ada orang-orang tertentu yang memahami Yohanes 14 ayat 26 ini sebagai sosok manusia yang lain. Tetapi iman Kristen meyakini bahwa Yohanes 14 ayat 26 berbicara mengacu kepada Roh Kudus, yaitu Parakletos, bukan kepada Parekletes. Beberapa pemahaman yang muncul, bukan. Iman Kristen meyakini bahwa inilah Parakletos. Teks aslinya tidak berubah karena naskah-naskah kuno yang dipertahankan turun-temurun tetap ada. Dan tidak pernah ada naskah kuno yang menyatakan ayat 26 ini pakai kata Parekletes. Tapi ayat 26 ini pakai Parakletos yang mengacu kepada Roh Kudus. Tidak bisa dipahami sebagai yang terpuji, Parekletes, Parekletes. Karena Parakletos dalam konteks ini mengacu kepada Dia yang tetap bersama-sama menyertai umat selama-lamanya. Dan hanya satu pribadi yang memungkinkan untuk melaksanakan itu, yaitu pribadi Roh Kudus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali merunut dalam perjanjian lama, apa sih istimewanya pencurahan Roh Kudus selain penggenapan janji Yesus? Kita perlu tahu Bapak Ibu, bahwa dalam perjanjian lama Roh Kudus tidak sembarangan dicurahkan. Roh Kudus tidak sembarangan menempel kepada seseorang. Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu untuk tugas khusus. Dan setelah tugas itu selesai, maka Roh Kudus kembali meninggalkan orang tersebut. Ini dalam era perjanjian lama. Itu sebabnya Daud sempat berkata, janganlah rohmu meninggalkan aku ya Allah. Karena dalam konteks perjanjian lama, Roh Kudus memang sifatnya dinamis. Dia datang kepada seseorang, memenuhi dia untuk satu tugas khusus, memperlengkapinya, lalu kemudian meninggalkannya. Dalam perjanjian baru, saudara, mari kita lihat Efesus. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13 bagian B. Efesus 1 ayat 13 bagian B dikatakan di situ, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, ketika kita percaya dalam zaman perjanjian baru, Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri setiap kita. Dan pemeteraian itu sifatnya tetap. Tidak ada meterai bisa cabut, pasang lagi, tidak. Itu sebabnya digunakan istilah meterai. Meterai itu sekali tempel terus. Dan Roh Kudus dalam zaman perjanjian baru, ketika kita percaya, detik itu juga kita langsung dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu, Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, pemeteraian Roh Kudus terjadi di dalam diri setiap orang yang percaya. Pencurahan Roh Kudus atas umat secara global terjadi satu kali dalam sejarah, yaitu dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Akan tetapi pemeteraian Roh Kudus hanya bisa terjadi kepada seseorang ketika ia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi.
baru pemeteraian itu akan terjadi di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan. Pertanyaannya, sudahkah Ia dimeteraikan di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya penyelamat, sebagai satu-satunya kekuatan pengharapan kita yang sejati? Ketika kita sungguh-sungguh percaya, saat itu saudara, Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam diri setiap kita. Dan ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, jangan dukakan Roh Kudus. Bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Kita mendukakan Roh Kudus ketika kita tidak taat kepada pimpinannya. Biarlah kita memberi diri dipimpin oleh Roh, sehingga kita tidak mengikuti keinginan daging. Mari kita dengan rendah hati merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk taat kepada pimpinan Roh. Bagaimanapun pimpinan Roh itu kepada kita, kita tetap mau taat, kita tetap mau setia, sehingga kita sungguh-sungguh boleh mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam anugerahnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena karyamu yang sempurna di kayu salib, misi penebusan yang Engkau kerjakan, kebangkitanmu, kenaikanmu, bahkan janji pencurahan Roh Kudus yang telah digenapi. Kami bersyukur Tuhan untuk itu. Mampukan setiap kami untuk terus memberi diri kami dipimpin oleh Roh. Mampukan setiap kami selaku umat ketebusan-Mu, umat yang percaya dan telah mengalami pemeteraian Roh Allah, untuk terus memberi diri kami dipimpin oleh Roh. Kami sadar dalam kami menjalani hidup, ada kalanya kami jatuh, ada kalanya kami gagal. Kami butuh anugerah, kami butuh kekuatan tangan-Mu Tuhan, memampukan setiap kami umat-Mu. Pagi ini kami juga selaku umat, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Kami mau berdoa untuk pemerintah, untuk setiap pimpinan agama, pimpinan gereja, TNI, polisi, pekerja yang ada di perhubungan, baik laut, darat maupun udara, dalam setiap upaya mereka untuk menghentikan penyebaran virus corona. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Bahkan kami tetap menyerahkan setiap tenaga medis, para dokter, perawat, petugas kesehatan lainnya. Tuhan campur tangan, lindungi, tutup bungkus mereka, berikan kekuatan bijaksana kepada setiap mereka. Bahkan kami berdoa untuk setiap pasien yang sudah positif COVID-19. Oh Tuhan, berikan kekuatan pengharapan iman kepada mereka. Keluarga mereka juga Tuhan tolong, supaya tidak mengalami diskriminasi sosial. Kami berdoa untuk setiap masyarakat secara umum, agar setiap kami selaku masyarakat tetap boleh patuh kepada anjuran dari pemerintah di dalam menghadapi masa-masa COVID-19 ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap program yang ada ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan setiap rencana untuk mengadakan tatanan hidup baru atau new normal, kami serahkan juga rencana ini ke dalam tangan-Mu, agar hikmat bijaksana pertolongan Tuhan menyertai bangsa kami, provinsi kami, bahkan setiap gereja Tuhan dimanapun berada. Dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau melalui karya Roh Kudus tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau yang akan tetap menguatkan dan memampukan setiap kami untuk hidup di dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 30. Penghibur telah datang.
Roh Kudus yang dijanjikan itu telah dicurahkan dan dimeteraikan di dalam setiap kita yang percaya kepada Kristus. Biar kabar terang keliling alam gelap, tempat hati debar, ditindih susah berat, saudara bergemar, bersorak sebenar, penghibur telah datang. Sekali lagi, tersiar kabar terang, keliling alam gelap, tempat hati debar, ditindih susah berat, saudara bergemar, bersorak sebenar, penghibur telah datang, penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surgalah, karunia Bapaku, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur telah datang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sekali lagi kepadamu Bapa, sebab Roh-Mu yang kudus, penghibur, penolong, Parakletos itu telah dicurahkan dan dimeteraikan di dalam setiap kami yang percaya kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk terus diarahkan, dipimpin, dituntun, dibimbing oleh Roh-Mu yang kudus. Dan setiap umat Tuhan dimanapun berada, ketika kami melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami, biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa melalui karya Yesus Kristus dan pemeteraian Roh Kudus menyertai setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia sedang mungil di surga pun memujimu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, demikianlah ibadah kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan informasi dan penyampaian dari Gembala Sidang Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado kepada Bapak Gembala Richard LH Tumilaar. Disilakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati lewat ibadah pagi hari ini, hari Minggu tanggal 31 bulan Mei tahun 2020, dan tepatnya kita saat ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati Ibu Vikaris Rosalina Igir Mamahit yang menjadi saluran berkat bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Dan terima kasih Bapak Domingus Ferdinand telah memainkan musik dan Pinkan telah merekam acara ini. Puji Tuhan, terima kasih. Ibadah minggu depan tanggal 7 Juni kita masih tetap beribadah secara online. Kita masih tetap ibadah secara online. Kita berdoa terus untuk pemerintah, pimpinan agama, pimpinan gereja, Tentara Nasional Indonesia, polisi, para pekerja di perhubungan,
laut, udara, agar supaya mereka diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Kita berdoa terus untuk para dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya yang merawat dan berusaha keras menyembuhkan saudara-saudara kita yang telah kena virus corona, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka boleh disembuhkan. Kita berdoa terus agar kita senantiasa diberikan kesabaran oleh Tuhan menghadapi situasi seperti ini. Kita dimanapun saudara-saudara berada, mari kita berusaha keras untuk menenangkan teman-teman kita, sanak keluarga kita, agar supaya mereka tidak perlu terlalu tenggelam dalam kekecewaan, dalam kekhawatiran, tetapi tetap waspada terhadap virus corona ini. Dan kita sesuai dengan anjuran pemerintah, mari kita hindari kerumunan lebih dari 5 orang. Kita keluar rumah, masuk rumah, harap cuci tangan. Harap cuci tangan, makan secara teratur, manfaatkan sinar matahari pagi yang Tuhan berikan kepada kita secara gratis, agar supaya kita boleh terhindar dari serangan virus corona ini. Dan andai kata ada anggota keluarga kita, handai tolan kita, tetangga kita, atau siapapun dia yang kelihatannya ada gejala diserang oleh virus corona, segera laporkan ke petugas kesehatan agar supaya mereka boleh tertolong. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Shalom, selamat hari Minggu.